Bro, pernah nggak sih lo ngerasa hidup lo itu jalan di mode autopilot? Lo bangun, kerja, pulang, tidur, terus ulang lagi. Hari berubah jadi minggu, minggu jadi bulan, dan tahu-tahu udah akhir tahun dan lo nggak sadar udah ngapain aja. Lo merasa ada potensi besar di dalam diri lo. Ada keinginan kuat untuk berubah. Tapi lo nggak tahu kenapa, rasanya nggak ada yang benar-benar bergerak maju. Ini bukan soal lo nggak ambisius. Ini bukan soal lo males. Ini soal ada sesuatu yang nggak lo sadari, yang bikin lo terjebak di tempat. Dan yang paling gokil, rahasianya bukan IQ, bukan koneksi, bukan juga hoki. Rahasianya itu justru ada di hal-hal yang paling sepele, yang kelihatannya membosankan. Di video ini, gue bakal ajak lo berhenti sejenak dari mode autopilot itu. Kita akan kupas tuntas kenapa kebiasaan sederhana justru bisa bikin lo lebih unggul dari 99% orang di sekitar lo. Ini bukan sekedar tips, bro. Ini adalah filosofi sederhana yang bisa ngubah cara lo mikir, kerja, bahkan ngelihat diri lo sendiri. Gue janji kalau lo nyimak video ini sampai akhir, lo bakal punya blueprint untuk membangun versi diri lo yang jauh lebih tangguh, lebih fokus, dan lebih sadar. Bro, lo tahu nggak kenapa banyak dari kita ngerasa hidup lewat begitu aja? Karena kita terlalu banyak dikasih input, tapi jarang banget ngasih output. Kita scroll TikTok, dengerin podcast, nonton YouTube, tapi kita nggak pernah kasih waktu buat mikir balik. Apa sih yang gue pelajarin hari ini? Apa yang gue rasain? Kita itu kayak mesin yang terus nerima data, tapi nggak pernah diproses. Nah, di sini letak kekuatan journaling dan refleksi. Jangan mikir ini soal nulis Dear Diary kayak di film-film, bro. Ini adalah cara buat lo menekan tombol pause di otak lo. Ini adalah momen lo ngobrol sama diri lo sendiri dalam mode slow motion. Misalnya, lo kesel banget sama kerjaan hari ini. Daripada ngegas atau ngomel-ngomel di medsos, lo tulis aja. Kenapa gua kesel? Apa yang bikin gua frustasi? Dan biasanya, pas lo nulis, lo bakal sadar, oh ternyata bukan orang itu yang bikin gua kesel, tapi karena ekspektasi gue yang ketinggian. Nulis itu bikin lo jadi detektif di hidup lo sendiri. Lo mulai nemu pola, lo jadi lebih sadar. Journaling itu nggak harus panjang, serius. Kadang gue cuma nulis 3 baris. Hari ini gue bersyukur karena gue belajar bahwa besok gue mau, udah. Cuma gitu, tapi efeknya gede banget. Tiba-tiba lo punya arah. Lo nggak lagi jalanin hari kayak zombie. Dan kalau lo lagi stuck, lo bisa buka jurnal lama lo dan nemuin jawabannya. Oh, ternyata 6 bulan lalu gue ngerasa kayak gini juga. Dan solusinya adalah, itu kayak punya peta mental yang merekam perjalanan lo. Ini bukan soal jago nulis, bro. Ini bukan buat orang lain, tapi buat lo sendiri. Yang penting, jujur. Karena lewat kejujuran itulah, lo bisa beneran lihat isi kepala lo. Jadi kalau lo mau hidup lo punya arah, kasih waktu buat otak lo. Cuma beberapa menit, tapi hasilnya bisa bikin lo selangkah lebih unggul. Bro, lo tau nggak kenapa banyak dari kita sebenarnya punya potensi tapi hidupnya gitu-gitu aja? Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka nggak tahan ngerjain hal yang ngebosenin. Kebanyakan dari kita cuma semangat pas sesuatu itu baru, pas kelihatan keren. Begitu udah masuk fase repetitif, fase bosen, atau nggak dapat hasil instan, kita langsung nyerah. Padahal, di titik itulah bedanya orang biasa sama orang yang naik kelas. Coba lo pikirin, hal-hal penting itu seringnya nggak menarik. Kayak nge-review keuangan tiap minggu, ngerapiin file di laptop, atau belajar skill baru 20 menit tiap hari. Semua itu kelihatannya sepele, bahkan bisa dibilang ngebosenin. Tapi coba lo bayangin kalau lo lakuin itu konsisten selama setahun. Tanpa sadar, lo jadi orang yang jauh lebih rapi, terorganisir, dan siap. Dunia profesional itu ngehargain banget orang yang kayak gitu. Yang nggak cuma jago saat lagi semangat, tapi tetap jalan walau capek. Bosan itu sinyal, bro. Bukan sinyal buat berhenti, tapi sinyal kalau lo udah masuk ke fase latihan serius. Kayak atlet, latihan mereka tiap hari ya sama terus. Lari, sprint, teknik dasar. Ngebosenin kan? Tapi mereka ulang terus sampai ototnya hafal. Dan disitulah mereka ngebentuk keunggulan. Disiplin itu bukan berarti keras sama diri sendiri, tapi lebih kayak lo ngerti apa yang penting dan lo kerjain walaupun lo nggak lagi pengen. Karena kalau lo cuma ngerjain yang seru-seru, lo nggak akan pernah bangun pondasi. Jadi belajar buat tahan di zona ngebosenin. Karena justru di sanalah tempat lo tumbuh. Di situ lo ngebangun otot kesabaran, fokus, dan komitmen. Bagian 3. Otak anti-bego, microlearning, dan second brain.
Bro, pernah nggak sih lo baca sesuatu yang keren banget? Entah itu artikel, tweet, atau kutipan buku, terus seminggu kemudian udah lupa total? Itu sering banget kejadian. Otak kita itu punya keterbatasan. Di era banjir informasi kayak sekarang, kita nggak bisa lagi ngandelin ingatan doang. Nah, di sini ada dua konsep yang bikin orang-orang sukses punya keunggulan gila. Microlearning, belajar sambil hidup. Dulu kita mikir belajar itu harus duduk berjam-jam, buka buku tebel. Padahal, otak kita itu lebih suka belajar dikit-dikit tapi sering. Itu yang namanya microlearning. Daripada lo nunggu waktu luang 3 jam buat belajar, lo bisa pecah jadi potongan-potongan kecil yang bisa dilakukan dalam 10-20 menit sehari. Misalnya, baca 2 halaman buku sebelum tidur, nonton 1 video edukatif pas lagi ngopi, atau dengerin podcast 15 menit sambil bersihin kamar. Ini bukan soal jumlah, tapi soal frekuensi dan niat. Kalau lo lakuin ini terus, dalam sebulan aja, lo udah belajar 30 hal baru. Setahun, 365 konsep baru. Dan karena belajarnya ringan, lo nggak ngerasa terbebani. Justru lo makin penasaran. Banyak orang ngeremehin hal kecil. Mereka mikir, cuma 10 menit mana cukup. Tapi justru karena itu kecil dan ringan, lo bisa lakuin terus, dan hasilnya jauh lebih gede dari orang yang semangat doang, tapi angin-anginan. Second brain adalah harta karun mental lo. Kalau microlearning itu cara lo ngumpulin bata-bata ilmu, second brain ini adalah tempat lo nyimpen dan ngerakit bata-bata itu jadi sebuah bangunan. Ini adalah otak kedua lo, tempat lo nyimpen semua hal penting yang lewat di hidup lo. Jadi, setiap lo nemuin ide keren, kutipan yang ngena, atau strategi yang lo pelajarin, jangan cuma simpen di kepala. Catat, simpan, dan kasih tag. Nggak perlu tools ribet. Bisa pakai Google Keep, Notion, atau bahkan cuma buku catatan fisik. Tujuannya bukan cuma nyimpen, tapi biar lo bisa ulah dan pakai lagi info itu kapanpun lo butuh. Bayangin, setelah beberapa bulan, lo punya koleksi ide, strategi, dan pengalaman pribadi yang udah terarsip rapi. Itu kayak punya perpustakaan pribadi yang isinya semua hal yang pernah nyangkut di otak lo. Dan di era ini, yang menang bukan yang paling banyak dapat info, tapi yang paling jago nyimpen dan narik ulang info itu saat dibutuhkan. Bagian 4. Pentingnya eksekusi. Membangun otot aksi. Bro, kita semua itu punya ide keren. Entah itu ide bisnis, ide konten, atau ide project. Tapi masalahnya bukan di kurang ide. Masalahnya di idenya nggak jalan. Itu karena otot eksekusi lo lemah. Eksekusi itu kayak nge-gym. Kalau lo nggak terlatih tiap hari, ya ototnya kempes. Punya ide doang tapi nggak dieksekusi itu kayak beli alat gym mahal tapi cuma dipajang. Yang bikin eksekusi itu berat, bukan karena lo bodoh, tapi karena otak lo kebanyakan nyari rasa aman. Otak kita tuh lebih suka mikir ribuan skenario daripada nyoba satu langkah kecil. Misalnya lo punya ide bikin YouTube. Otak lo langsung mikir, kamera gua jelek, belum jago edit, nggak ada yang nonton. Padahal yang perlu lo lakukan ya simple, rekam satu video, upload dan ulangin terus. Otot eksekusi itu lo bangun bukan pas semangat, tapi justru pas lo nggak mood, tapi tetap jalan. Pas nggak yakin, tapi lo tetap nyoba. Pas nggak ada hasil, tapi lo konsisten bikin. Cara paling realistis buat bangun otot eksekusi itu ada 3. Pertama, bikin langkahnya kecil banget. Jangan mikir, gua harus bikin produk. Tapi mikir, hari ini gua riset 3 kompetitor. 2, waktu eksekusi sama dengan waktu anti mikir. Jangan mikir pas lagi ngerjain. Otak lo udah mikir kemarin, hari ini tinggal jalanin. 3, belajar toleransi sama versi jelek dari ide lo. Versi pertama dari karya lo pasti jelek. Konten pertama lo jelek, desain pertama lo, semua pasti mentah. Tapi cuma dengan ngelewatin versi jelek itulah, lo bisa nemuin versi yang lebih bagus. Jangan kejebak perfeksionis. Nggak perlu 100% yakin. Cukup 51%. Itu udah cukup buat mulai. Sambil jalan lo bakal dapet jawaban. Sambil jalan lo nemuin cara. Dan yang paling penting, sambil jalan lo ngebentuk identitas baru. Orang yang ngejalanin, bukan cuma mikirin. Semua kebiasaan ini kelihatannya simple banget bro, tapi justru disitulah perbedaannya. Kalau lo bisa mulai dari 1 aja, misalnya journaling atau belajar 15 menit sehari, dalam 6 bulan lo bakal ngerasain perbedaannya sendiri. Jadi unggul itu bukan karena lebih pintar, tapi karena lebih konsisten. Dunia nggak akan ngasih tempat ke ide lo kalau nggak lo wujudkan. Kalau lo suka video yang bikin mikir dan bisa bantu lo naik level, jangan lupa like dan share ke temen lo yang butuh, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video keren selanjutnya. Keep upgrading your brain, bro.